Hai, ketemu lagi dengan Godo. Gue Rama Sims Di Bagus Nonton Bareng. Ya, kita balik lagi untuk film horor Korea part 2. Kalian udah ada video part 2. Jadi kalau kalian baru lihat ini pertama kali, ada part satunya nih. Ada part satunya. Ntar ya di atas part satu. Okay. Jadi langsung aja ya kita sebutin. Ini yang pertama, judul yang gue mau rekomendasiin untuk kalian, horor Korea, Seoul Yeok atau Seoul Station. Wow. Seoul Station, Seoul Yeok 2016. Jadi ini film animasi ternyata. Pertama kali gue mau lihat, ini kok film animasi ya. Tapi ternyata ini film animasi zombie. Jadi gimana zombie itu menyerang Seoul Station atau stasiun kereta di Seoul, terus menyebar ke tempat-tempat lainnya. Jadi pertama kali di sini menceritakan seorang gadis sama pacarnya terus mereka saling cari-carian. Yang satu ini dari sini, yang satu laki-lakinya ini, pacarnya ini ketemu sama orang yang mengaku ayahnya dari si cewek ini. Pada akhirnya dia emang ketemu, tapi gue nggak mau ngomong pas ketemu ngapain. Itu yang epic dari film ini. Di sini yang ngisi suara orang terkenal ya, salah satunya itu adalah Ryu Song Ryung. Jadi bapaknya. Ini film rekomendasiin banget dari gua ya. Soalnya walaupun animasi tapi thrillernya dapat banget, Pak. Gua sampai Jadi dia tuh kalau salah 3D. Rata-rata 3D, animasi 3D gimana gitu. Ya itu ya. Seoul Yeok atau Seoul Station. Film selanjutnya ini adalah Sepaha, bukan Sepaha ya. Sepaha. The Fifth Finger atau jari kelima. Mengisahkan tentang apa? Jadi ini ada seorang pastor ya, yang mencari yang jadi gini, dia si Sepaha ini seorang pastor yang mencari suatu kebenaran tentang kebudayaan Buddha dan Mangdal. Jadi disinyalir Buddha itu punya 4 pelindung. Nah, si 4 pelindung ini dikasih kekuatan untuk melindungi si Buddha tadi itu tersendiri. Nah, kalau di cerita sini ya. Ciri-cirinya, salah satu tanda-tandanya ini, salah satunya adalah memiliki 5 jari kalau salah ya. Satu lagi di sini sebelah sini. Seiring berjalan cerita banyak twist lah seperti biasa ya. Jadi dia itu kebanyakan film tuh mengungkapin tentang agama, perbandingan antara agama Kristen dan agama Buddha. Gitu. Dan ternyata itu semua yang dia bongkar itu adalah sekte dari Buddha sendiri. Jadi ini adalah salah satu sekte Buddha. Nah, salah satu twistnya ya, gue kasih tau aja deh gitu. Dia salah satu twistnya itu adalah ternyata si anak yang selama ini ditaruh di gudang dikurung, kan ada tuh anak yang taruh di gudang. Jadi dia ini lahir kembar. Ada 2 anak lahir kembar, satunya dia dimakan terus anaknya ya. Bukan memakan, jadi memakan kakinya. Jadi bukan dimakan, memakan kakinya sendiri. Itu jatuh atau apa ya, jadi pokoknya nggak dipasung lah dia di bawah. Soalnya 3 bulan itu nontonnya bang, sorry ya lupa ya. Kemudian di akhir film ternyata dialah yang memiliki jari kelima ya. Jadi malah ada 5. Fifth finger, jadi dia punya 6 jari tanda-tandanya gitu, tanda-tandanya. Ya. Dan ternyata juga si yang sekte Buddha itu, pemimpinnya itu ternyata bukan bapak-bapak yang lagi tidur, tapi anak muda yang rawat bapak-bapak itu. Wow, itu ya tulisnya. Tapi kalau kalian mau nonton, ini keren banget ya. Ya, ini kita masukin karena dia ini mengusung tema film horor, kita masukin aja daripada list yang nggak lengkap. Tapi kalau buat gue sendiri nilainya sekitar 6. Ya, film selanjutnya adalah, wah ini apa yang keren ya, Monstrum atau Monster disetrum, enggak ya? Jadi film ini seperti film Rampant,
kalau seperti film Raven, jadi zamannya itu zaman sejarah Korea di kerajaan ya, zaman kerajaan di Korea. Ini bukan diserang sama zombie, tapi diserang sama monster yang diciptakan oleh Korea Selatan untuk menyerang Jepang. Seperti halnya Raven juga, jadi zombinya itu adalah hasil ciptaan atau senjata biologis Korea Selatan untuk menyerang Jepang, tapi ya berbalik menyerang kerajaannya sendiri. Di film ini gede sekali, gede segede mobil ya, 2 kali mobil. Jadi nyerang kerajaannya gitu. Itu bikin keren, bikin asik. Bagi gua atmosfernya dapet ya, beberapa ini paling suka sekali film monster. Apalagi yang monstrum ya Pak ya. Jadi yang bagi gua di sini ada dramanya yang bikin gua sedih. Monstrum ini sebenarnya dia miaranya itu dari seekor kucing kayak si Tong gitu. Jadi kecil, kayak anjing gitu loh, kayak anjing. Terus pada akhirnya si monstrum udah gede tapi nurut. Itu dia mau dihapuskan atau dibunuh. Akhirnya dilepasin lah sama si penjaga ini. Filmnya mati. Si monstrum mati, soalnya kan udah sadis, soalnya dia udah hidup di alam liar, jadi dia jadi binatang liar. Itu yang paling mengerikan ya. Kalau recommended ya atmosfernya soalnya dapat. Ini zamannya Joseon, keren banget 8 kan dapat gitu ya. Terus film selanjutnya Pak? Killer Tune. Wah. Jadi kita sempat udah hampir berapa bulan ya kita bahas nonton film Korea terus. Dan ternyata Killer Tune ini lolos dari radar kita. Makanya kita mau ngasih tahu di sini salah satu film bagus gitu yang sama kita aja lolos ya. Under the radar. Jadi kalau misalnya lu sengaja nyari film, lu pengen nonton film Korea serem tapi nggak tahu, lu cari di Google itu nggak akan keluar. Nah di sini kita kasih tahu. Ya judulnya itu Killer Tune. Kalau Koreanya Yo Webtoon Yego Salin, panjang tuh ya. Cuman kalau kalian tulis aja Killer Tune Korea itu keluar. Jadi kisahnya tentang apa? Tentang pelukis penggambar komik yang webtoon ya Pak ya? Penggambar webtoon yang banyak terjadi pembunuhan yang berdasarkan dari komik dia tersebut. Itu begitu adegan pertamanya mulai, itu langsung kayak persis banget kalau di gambarnya begini itu meninggalnya begini. Kenapa bisa begitu? Memecahkan misteri tersebut. Ternyata ada banyak hal ya. Kalian nonton aja sendiri. Salah satunya dia bertemu sama seorang anak yang ternyata juga dia hobi ngegambar di tembok. Si pelukisnya ini. Pelukisnya anak cewek nih. Dia pernah ketemu sama anak itu kan. Terus akhirnya anak itu mau dijahatin sama sekumpulan anak lainnya gitu ya. Diselamatin sama dia terus mereka jadi deket, tinggal bersama. Dan akhirnya disitulah dia mendapatkan banyak ide-ide untuk digambar lagi di komik. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Apa hubungannya sama kasus kematian ini? Itu benar-benar twistnya luar biasa banget. Jadi kalau gue sering bilang ya, film horor atau mengusung hantu atau setan itu paling jelek kalau setannya itu yang ngebunuh orang. Setan ngebunuh orang nggak ada bagus. Yang kalau kenyataannya setan itu mempengaruhi jiwa seseorang, mempengaruhi otak orang untuk membunuh orang lain. Itu yang baru namanya setan atau namanya hantu. Jadi di film si Killer Tune ini emang ada hantunya, emang ada setannya. Tapi elit Pak setannya. Ya. Maksudnya mahal. Jadi si setannya ini nggak mau pakai tangannya sendiri, tapi cuci tangan dengan cara apa? Kalian nonton sendiri. Keren banget. Itu keren banget. Ini kan film setan, tapi setannya ada. Tapi gimana ya cuy? Yang bikin serem, yang bikin takut bukan setannya kayak betul. Kayak gitu. Betul. Setan itu melakukan hal yang lain yang lebih mengerikan dari itu. Betul. Killer Tune tahun 2013, dia webtoon Yego Salin. Keren banget, Killer Tune. Ingat ya, Killer Tune. Dan ini yang terakhir untuk kalian, ini kita kasih judulnya ya, nonton. Judulnya tuh ya, judulnya Just, yaitu House of the Disappeared. Wow. Film ini sekilas terlihat seperti film horor.
baik dari tata suaranya, musiknya, ambience-nya, terus atmosfernya itu semuanya horor. Sampai jump scare-nya gaya horor, gaya setan. Terus apakah ini film setan? Lu nonton aja dulu. Nah, jadi ini di film House of the Kita kasih tahu nih ya. Judulnya itu adalah Sigan Wiyujip 2017. Tapi kalian kalau nyari ini agak susah ya. Ya lu Di ngetik sini aja banyak di Google film House Korea. of Disappear Di gitu. Google lu ketik film Korea House of the Disappear. Soalnya jangan sampai kelewatan kalau kalian pengen nonton film horor psikologi. Ini keren banget. Yang main itu Do Bin Baek, Jae Yoon Jo, terus Park Joo Myun, Hyun Kim, dan Yoon Jin Kim. Itu keren-keren tuh ya. Kasih sedikit sinopsisnya nih ya. Jadi di awal Sinopsisnya nih. cerita tuh langsung ke titik permasalahannya Pak. Jadi ada langsung begitu awal mula filmnya aja udah langsung ibu-ibu turun ke tangga nemuin suaminya ditusuk sama pisau meninggal. Dia menyelamatin anaknya, anaknya tarik seorang hilang. Dia jadi tersangka pembunuhan suaminya di penjara, terus dia keluar dari penjara. Jadi yang anehnya itu di pertamanya anaknya itu udah di depan pintunya itu. Ternyata pas ibunya itu mau nyelamatin anaknya itu ketarik sama pintu keluar. Pas dibuka, pas pintunya itu dibuka, ding. Jadi anaknya itu kemana? Setelah waktu 25 tahun setelah kejadian itu Keluarlah ibunya ya. penjara, udah putih-putih rambutnya. Tapi penjara rumah mas. Penjara tapi nggak boleh kemana-mana, penjara rumahnya rumah itu lagi. Rumahnya aneh. Soalnya ibunya yang mau balik kalau dia pengen ketemu sama anaknya. Oh iya di flash. Tapi dia nggak boleh keluar dari rumah itu tuh, rumah si rumah di film The House of the Disappear dijaga oleh polisi. Datang pastor ya? Datang pastor. Kira ibunya itu menceritakan kronologinya. Saya di gini. Ternyata emang zaman dulunya gimana? Oh zaman dulunya kita nggak apa-apa kok, rumah ini gini. Cuman ada ibunya, ada nenek-nenek penjaga warung datang ke situ dan bilang rumah ini penuh dengan aura negatif, kata nenek-nenek itu. Wah ngeri banget ya, soalnya Coba panggil Bangga. banyak kejadian-kejadian aneh dulu pak di rumah itu. Kejadian aneh akhirnya dipanggil lah Mangga. Ataupun di situnya ya. Dipanggil lah Mangga, terus larilah Mangga setelah Soalnya muncul tuh ya, ada yang sering muncul ya sebelum dia pakai Mangga. Pakan di rumah Ibu dan 2 anak, terus sama suami istri orang Jepang dan satu kakek-kakek. Gitu. Satu kakek-kakek. Jadi muncul, ibunya kaget, akhirnya diusir sama ibunya itu, suruh keluar dari rumah itu. Terus singkat cerita, anak kecilnya, anak keduanya itu didorong atau bunuh diri atau kecelakaan. Jadi waktu itu kakaknya itu lagi di kecelakaan. Jadi kakaknya itu lagi les. Terus di ini kakaknya ini nongkrong dulu lah biasa ya namanya. Terus kok biasa dong? Emangnya di Indonesia bocil. Soalnya dia nggak ngejagain adanya dikira ada loh Jiwon mana? Adanya itu pamit. Jiwon mana? Katanya dikira udah pulang gitu. Ternyata belum. Pulang dari les itu dia nongkrong dulu. Dia setelah dari les itu dia main-main dulu ke tempat pembangunan pasir gitu akhirnya. Terus nggak sengaja karena disuruh main keyboard, awarenessnya kurang, jatuh tenggelam di air situ. Nah keluarga itu yang tadinya udah diramaikan dengan bapaknya yang selalu bikin masalah ini, begitu anak meninggal bapaknya lebih benci lagi ya karena kakaknya ini nggak jaga adanya gitu. Marah dia. Cerita si bapak ini mau ngebunuh si kakaknya, anaknya tuh ya, anak yang paling tuanya. Tapi, nah di sini ya kita mulai spoiler. Tapi kalau kalian udah nggak mau nonton video kita, cut di sini dan kalian nonton dulu film House of Disappear. Soalnya kita mau spoiler. Karena sayang banget guys, beneran. Kalau kalian terus nonton, kalian tahu spoilernya terus kalian nonton, itu jadi seru. Jadi spoiler pertama itu adalah ibu yang si ibunya ini pada saat udah umur berapa ya? Udah umur 60-an ya. 60-an itu selalu mencari anaknya si Jahyo itu ke rumah itu dan ke ruangan itu yang dinding itu. Dan suatu waktu pada saat malam hari
Wow, 25 tahun kemudian 25 tahun kemudian setelah muncullah orang-orang yang tadi, tapi entar dulu kemunculan orang-orang tadi. Si ibu itu masuk ke dalam ruangan yang tadinya dinding, ternyata kebuka. Dan ibu itu masuk. Yang anehnya itu nggak renaissance ya Pak, maksudnya nggak jadi cerah. Padahal dia pakai api gitu, tapi tetap gelap ruangan. Itu pas dia lihat, kok gelap. Mulai tuh kayak gempa dan mulai ada percikan cahaya. Si ibunya ini kan yang udah tua ya, ibunya ini keluar dari ruangan itu, masuk ke dalam rumah. Dan apa yang didapati? Si ibunya itu balik ke rumah yang lama 25 tahun sebelumnya. Wow, merinding. Jadi yang gue sadarin baru pertama, dia itu ngetok kamar ibunya. Tok. Ternyata itu nyambung dengan scene yang tadi. Si ibunya ini diserang sama, dikira ibunya yang muda. Ya? Dikira ibunya yang muda, dia diserang sama maling. Ternyata itu diserang sama diri dia yang udah tua. Jadi kayak sniper scene. Pas buka, ada orang. Dia kira tuh setan ya di rumahnya ya. Pas orang kayak gini, ini mau ngambil tangannya. Akhirnya gue baru tahu, ini kan dia juga. Pas saat itu, berat gue bilang itu kayaknya masalah waktu deh. Ini paradoks berarti. Parah. Film ini yang paling keren. Dari horor yang genrenya setan berubah jadi tentang mesin waktu paradoks yang berbau-bau Tesseract ala Interstellar begitulah pokoknya. Dan terus kalau kalian nanya orang-orang tadi yang menghantui mereka siapa? Nah, itu adalah orang-orang yang dulu pernah tinggal di rumah itu. Rumah itu rumah tahun 60-an, rumah orang Jepang. Jadi orang Jepang ini ingin dibunuh sama petani-petani Korea. Entah kenapa, karena mungkin apapun ada masalah. Pas mau dibunuh, mereka lari ke basement. Di depan pintu itu mereka berdua hilang. Dan ke dimensi lain, maksudnya tuh ke rumah itu juga, tapi dimensi lain atau ke waktu yang lain. Terus seperti itu. Makanya ibu yang muda, ibunya dia lagi muda, itu ketemu sama orang Jepang sedang istrinya selalu bawa pisau gitu loh. Dan yang perempuan sama ibu sama dua anak ini, mereka juga yang pernah tinggal situ, tapi entah kenapa nggak dijelasin ya. Kenapa dia hilang dari rumah itu gitu. Oh iya, pernah ada 25 tahun sebelumnya, sekitar tahun 60-an, 1960-an, pernah ada ibu sama dua orang anak perempuan. Ya itu dia menghilang. Menghilang. Tapi nggak pernah jelasin. Mudah-mudahan dibikin sequel ya. Wah, keren banget. Itu 2017 kan? Mudah-mudahan dibikin sequel. Jadi twistnya itu, ada yang nanya juga nih mungkin ya, kakek-kakek yang itu kan ada banyak, ada sepasang Jepang sama ibu sama dua anak. Dan ada kakek-kakek di situ. Kakek-kakek itu siapa? Kita spoiler aja. Kakek-kakek itu adalah anaknya yang udah 60 tahun, 25 tahun kemudian ya. Yang selama ini 50 tahun kemudian. Yang selama ini dia cari. Yang selama ini 50 tahun kemudian. Iya dong, kan udah tua ya. Nah, jadi dia pada saat di dalam, dia dikejar tuh sama kakek-kakek itu. Pas di depan ibunya dia bilang, oh my. Ih, ternyata itu anaknya. Ini aku. Oh, gokil banget guys. Udah kayak YouTuber sebelah deh. YouTuber sebelahnya nggak nonton. Jadi itu yang paling keren. Jadi ya dia si kakek-kakeknya itu bilang sama ibunya, yang ngebunuh saya itu adalah ibu. Terus ibunya ngomong, kok saya? Ya iyalah ya, dia. Ternyata di awal cerita benar-benar yang prolognya, di mana ibunya melihat ayahnya yang ditusuk, ada anaknya di sini yang di depan pintu, tiba-tiba pintunya dibuka, ditariklah anaknya itu. Ternyata yang narik itu adalah ibunya di masa tua. Ibunya di masa tua yang kembali ke masa lalu atau ke dimensi anaknya yang masih hidup. Kalau lu masih pada bingung apa yang kita bicarain, lu tahu Doraemon. Lu tahu laci Doraemon kan? Iya. Laci Doraemon, nah itu mesin waktu kan? Nah, jadi si anak pintu itu tuh sebenarnya itu orang waktunya. Level juga ya Pak. Semua yang dilihat itu adalah tentang orang-orang yang berkelana di waktu itu ya. Betul. Bukan setan. Jadi kaget itu jam sekarang Pak. Jadi si anaknya ini bilang, saya mau ngebantu ibu supaya tidak tersiksa karena kehilangan anaknya. Tapi karena kata ibunya,
kan yang dibantu kan di dimensi dia, di dimensi gue gimana? Nah, ya kan Pak, gue tetap kehilangan anak, nggak mau ah. Akhirnya dia ambil lah anaknya itu karena alasan anaknya ini penyakit jantung bawaan. Jadi punya penyakit bawaan. Jadi daripada gue tinggal di situ kan, gue nggak tahu jantung itu, jadi gue tarik aja. Ditarik lah anaknya dan terus berulang seperti itu. Padahal si kakek-kakek itu yang merupakan anak tadi udah menunggu sekitar 50 tahun setelah itu kan? Ya udah putus asa akhirnya kan. Akhirnya ibunya juga mau dibilangin, akhirnya dia ngambil anaknya yang masih muda dari dimensi lain itu, dari dimensi waktu berbeda. Akhirnya ditarik, ya berulang lagi. Jadi pas itu berat gue bilang, ini tentang waktu, wah gue langsung wah ini paham. Dan kalau ini tentang waktu berarti semua yang dibilang itu bukan tentang setan, tapi tentang tentang kalau bisa dibilang ini tesseract. Iya. Jadi tesseract nggak ada yang mati. Tesseract itu apa? Tesseract itu adalah dimensi keempat. Dimensi satu dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. 4 dimensi itu adalah tesseract atau permainan waktu. Kita nggak akan pernah tahu bentuknya kayak gimana karena nggak kebayang, karena kita cuma ada bentuk di 3 dimensi aja. Jadi kalau kalian mau tahu tentang tesseract apa sih? Kalian baca tentang bukunya Einstein, itu ada tesseract. Jangan nonton Avengers, ya maksudnya di Avengers nggak dijelasin. Di Avengers juga nggak, tapi jelasin juga sih. Tesseract. Tentang mesin waktu sedikit. Tentang mesin waktu dijelasin juga sedikit di sini. Jadi kalau mesin waktu itu ternyata multi dimensi ya, nggak satu aja. Jadi kalau pergi ke masa lalu, lo nggak bisa memperbaiki kesalahan lu di zaman sekarang. Tetap aja lu pulang ke sini juga tetap aja dimensi gitu. Dan yang berubah dimensinya dia yang berubah. Dia gitu. Kan selama ini kita tahunya mesin waktu tuh kayak Back to the Future kan nggak, dia pergi ke masa lalu, masa depannya berubah. Ini film keren, recommended banget. Mudah-mudahan kalian paham apa yang kita omongin ya. Dari ke 10 film yang kita sebutin, ini film yang gue recommended. Ini film yang bagus banget. Judulnya itu House of the Disappear. Ada D-nya ya, The Disappear. Kita tuh pas nonton langsung kayak wow gitu, dan selama hampir 80 lebih judul baik Killer Tune ataupun House of Music ini nggak pernah nonton sebelumnya dan nggak dicari, nggak ketemu. The best YouTuber banyak yang bikin the best Korean movie. Iya, salahnya di situ tuh. Kenapa ya? Ini. Tapi nggak pernah masuk list mereka. Kenapa YouTuber lainnya nggak ngomongin soal The House of Disappear? Akhirnya kita harus buat nih. Ya, kalau kalian mau cari, judulnya itu adalah Si Gun Wee Jip 2017 atau House of the Disappear. Wow, gitu ya. Agak susah. Ntar kita kasih tulisannya kayak apa gitu di sini ya. Kalau salah di IMDb itu dia 6,3. Tapi kalau buat gua pribadi itu dia udah 9. Keren. Tadi kan The Piper 8,9, kalau dia ini 9,2 lah. Ya beginilah. Kita akhiri aja rekomendasi film horor dari Korea. Tapi ntar kita mau ngomongin film crime. Nanti kita bikin mystery dari Korea. Terus kapan Bang bikin horor lagi? Nanti kalau kita udah nonton 5 film Korea serem yang bagus. Soalnya kita bikinnya kan 55. Kita bikinnya 55. Kita akan bikin part 3-nya. Tapi untuk sekarang udah habis toh. Jadi kalau kalian nontonnya horor Korea, ada yang bagus Bang, komen di bawah ya. Mungkin bagi kalian mungkin ada yang terlewat. Tapi kalau kita bilang ini yang paling bagus, keren banget. Tapi jangan rekomendasiin film-film kayak macam apa? Kasuk. Atau Midsommar serem banget gitu. Oh, Midsommar. Kita ini film-film yang benar-benar serem aja. Itu film ya? Oh, film dokumenter kan? Oh, kayak dokumenter ya. Oh, nggak serem-seremnya gitu. Iya. Apa sih itu? Dokumenter seks bukan? Iya, aneh mungkin, tapi serem enggak ya? Bukan soal antetesis lah. Oke. Kita ketemu dengan Godo dan gua Ramsin di Bagus nonton bareng